Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Demikian juga kita, manusia diciptakan seturut gambarnya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Untuk itu dengan penuh ucapan syukur, kita datang menghadap kehadirat-Nya. Mari dengan berdiri kita menaikkan pujian bagi-Nya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya.
Obadya 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada keselamatan dan itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan kembali menduduki tanah miliknya. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebon Jati, sebelum kita mendengarkan renungan atas firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan dengan sukacita HUT ke-100 tahun GKI Kebon Jati. Dan biarlah di dalam perenungan kami bersama, kami boleh mendasarkan sukacita ini dalam firman Tuhan yang sebentar kami akan baca, kami renungkan, dan menjadi kiranya itu penguatan, peneguhan untuk kami sebagai gereja Tuhan terus bersandar kepadamu, terus berjalan di dalam karya dan panggilan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebon Jati Bandung. Saya Pendeta Rinto Tampu Bolon. Saya melayani di GKI Taman Aries dan saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 tahun GKI Kebon Jati. Sebagai refleksi atas HUT ke-100 tahun GKI Kebon Jati ini, saya mau berbagi sebuah refleksi atau permenungan yang saya dapatkan dari pembacaan kita atas firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Obadya pasal 1 ayat 17. Apa yang dikatakan di dalam Obadya pasal 1 ayat 17? Firman Tuhan berkata, "Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang luput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki lagi tanah miliknya." Dari ayat tersebut ada beberapa hal yang saya ingin berbagi dengan saudara, dengan kita semua dalam rangka refleksi HUT ke-100 tahun GKI Kebon Jati yang kita cintai, kita kasihi ini. Yang pertama yang saya ingin sharingkan atau ingin bagikan adalah tentang doa. Kiranya Kebon Jati terus menjadi Gunung Sion kecil Allah di daerah Bandung. Apa artinya Gunung Sion Allah, saudara? Gunung Sion memiliki makna tentang gambaran tempat kehadiran Allah di dalam kehidupan umat. Bagaimana Allah yang hadir itu atau kehadiran Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel, dalam hal ini umat Tuhan. Dan itu yang dikatakan dalam Obadya. Dan doa kita, saudara-saudara, bahwa GKI Kebon Jati ini juga dia menjadi gereja yang menyatakan kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Tuhan, di mana di tempat tersebut umat dapat memiliki atau membangun keintiman relasi dengan Allah, baik itu saudara melalui ibadah, baik itu melalui persekutuan, baik itu melalui sebuah kesaksian pelayanan yang dilakukan secara sendiri dan tentu saja bersama-sama sebagai sebuah gereja. Nah, itu hal yang pertama yang saya ingin bagikan, yaitu tentang doa GKI Kebon Jati menjadi Sion kecil Allah di kota Bandung. Nah, hal yang kedua yang saya ingin bagikan adalah 3 kata penting, saudara-saudara. Yang pertama, kata pentingnya adalah tentang pembebasan. Nah, dalam konteks Israel atau dalam konteks Obadya yang kita tadi baca,
Gunung Sion ini dimaknai sebagai tempat yang membebaskan. Ingat tadi, kehadiran Allah itu membebaskan. Dan dia memulihkan atau meluputkan umat dari segala bentuk keterkekangan hidup atau juga perhambaan. Di Gunung Sion, saudara-saudara, kehadiran dan keberadaan Allah itu dihayati sebagai atau dalam makna pembebasan. Dan karena itu kita berdoa, saudara-saudara, kiranya GKI Kebon Jati terus menjadi gereja yang membebaskan dan memulihkan setiap pribadi yang ada di dalamnya, yang datang kepadanya, yang hadir di dalamnya, yang hidup bersama-sama di dalam sebuah persekutuan dengan umat dan dengan Tuhan. Hal kedua yang saya ingin berbagi, saudara, dari Obadja pasal 1 ayat 17, yaitu tentang kekudusan. Saudara, Gunung Sion dikatakan menjadi tempat kudus bagi umat. Lalu apa kata kudus di situ? Nah, kita sama-sama mengerti, sama-sama paham bahwa kata kudus dari kata Ibrani, kados, yang artinya dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Kira-kira begitu arti sederhana dari kata kudus itu. Nah, sebagaimana misalnya contoh di dalam Alkitab, kehidupan para imam, mereka itu dikuduskan. Dalam pengertian apa? Dikhususkan untuk berkarya, melayani di bait Allah bagi kemuliaan Allah. Atau misalnya contoh yang lain, sebagaimana para nabi juga, para nabi itu dikhususkan dikhususkan atau kados dikadoskan gitu kalau pakai bahasa kita untuk apa? Memberitakan firman dan nubuatan-nubuatan Allah. Jadi dikuduskan atau kudus itu bermakna dikhususkan untuk berkarya bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara, begitulah juga yang menjadi harapan kita semua tentunya. Bagaimana GKI Kebon Jati ini dia agar terus, saudara, dia agar terus tumbuh dan hidup dalam kekudusan. Artinya yang menjadi gereja yang terus menerus tanpa henti, tanpa lelah untuk memenuhi panggilan khususnya sebagai gereja Tuhan, yaitu dalam berkarya untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Kristus bagi dunia. Bagian terakhir ini yaitu tentang kepemilikan. Kata pemilik dalam Obadja pasal 1 ayat 17 yang kita baca tadi, itu dari kata Ibrani moras moras, kira-kira begitu yang bermakna sesuatu yang dimiliki dan sangat-sangat berharga untuk terus diwariskan kepada generasi lainnya. Kiranya di usia 100 tahun, anggota jemaat semakin menyadari makna kepemilikan ini. Anggota jemaat GKI Kebon Jati, dia memaknai kepemilikan ini dan terus menjadi pemilik gereja. Bukan pemilik gereja yang berkuasa, tapi pemilik gereja yang berjuang dan berkarya. Untuk apa? Untuk mewariskan imannya bagi dan untuk generasi demi generasi. Sehingga dengan demikian GKI Kebon Jati, saudara, dia tidak hanya berusia 100 tahun, kita doakan, amin, tetapi dia akan terus berlanjut untuk bulan-bulan, minggu-minggu, tahun demi tahun, dan bahkan puluhan dan mungkin ratusan tahun sampai kedatangan Tuhan. Dan saya menutup sekali lagi dengan ucapan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebon Jati. Biarlah gereja ini kita doakan menjadi tempat yang membebaskan, tempat yang kudus, dan tempat yang mewariskan iman kepada setiap orang dari generasi
ke generasi. Terus saudara, demikianlah refleksi kita dalam rangka HUT ke-100 tahun GKI Kebonjati. Mari saudara-saudara kita tutup refleksi ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami sebagai gereja. Kami mau menutup renungan ini dengan mendoakan kiranya GKI Kebonjati yang saat ini merayakan HUT ke-100 tahun penyertaan Tuhan baginya, biarlah kasih karunia Tuhan terus berkelanjutan dalam pemeliharaanmu, pimpinanmu pada gereja ini. Dan biarlah gereja ini Tuhan pakai untuk menyatakan kebebasan, kemerdekaan hidup, dan juga kekudusan, dan juga yang terus mewariskan iman pada Kristus dari generasi ke generasi. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu, dan Tuhan berkati setiap pribadi yang terus berada ambil bagian dalam rencana-rencana dan karya-karya Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam banyak pelayanan yang pernah saya lakukan, saya pernah melayani ke satu daerah Sangir, suatu pulau yang berbatasan dengan Filipina, untuk pembinaan guru sekolah minggu di sana. Perjalanan yang harus dijalani dengan kapal dari Manado mengarungi laut yang saat itu ombaknya sangat besar. Saat perjalanan kembali ke Manado, ternyata ombak jauh lebih besar dari saat saya berangkat. Kami semua gentar, tapi tentu saja perjalanan kembali ke Manado tidak dapat ditunda. Dalam kondisi ini, ternyata sang kapten kapal pun gentar. Tetapi kami semua kemudian tetap mengarungi laut dengan ombaknya yang sangat besar. Banyak penumpang tergeletak, dan kami satu tim hanya terdiam dan berdoa. Sampai kemudian ombak reda. Dan saat ombak reda, ternyata di sekitar kapal ada begitu banyak lumba-lumba yang menjadikan perjalanan saat itu menjadi sangat menyenangkan. Tetapi yang menjadi refleksi pada saat ini adalah sungguh perjalanan berat itu saya rasakan sebagai perjalanan yang dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk saya dapat melaluinya. Sebuah perjalanan yang tidak saya jalani sendiri, tetapi saya tahu bahwa Yesus menyertai saya sampai hari ini. Dan biarlah itu juga menjadi satu tonggak buat iman saya untuk selalu percaya bahwa dalam setiap situasi Yesus bersama dengan saya untuk melaluinya. Saya Pendeta Sosam dari GKI Rengas Dengklok mengucapkan selamat untuk 100 tahun GKI Kebonjati. Kiranya GKI Kebonjati dapat terus menjadi berkat bagi umat Tuhan dan bagi sesama. Berkat Tuhan satu-satu hidup.
yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Dalam kasih karunia-Mu, kami ditemukan. Ajar kami untuk hidup dalam syukur atas anugerah-Mu. Kami percaya bahwa keadilan-Mu akan selalu menang. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas keselamatan yang kekal. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Amin. Anak muda pasti harus semangat dan berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Ini belum nyala mikrofonnya. Tes. Tes 1 2 3. Belum nyala. Love is kind, love is painted, never jealous, never
Kalau gitu kan berarti kita bisa melihat ya bahwa ada pandangan ingin anak lebih bertanggung jawab, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang cukup pesat. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana menyikapinya? Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan kayak orang tua tuh lebih strict, kayak mereka bisa marahin, galak, nyubit gitu kan. Nah, kalau orang tua sekarang tuh kan lebih friendly. Nah, gimana sih caranya supaya kita mau memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, menjadi anak yang bertanggung jawab, terlebih terhadap nilai, tapi dengan cara yang lebih friendly. Kira-kira gimana? Menurut saya pola asuh orang tua itu tidak harus pakai yang mana ya. Jadi kita bisa satu kali keras dalam arti itu bahwa kita mau dalam rangka mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya gitu ya. Sebab ada dengan cara friendly nggak bisa kena nih. Maka cara yang keras ini dalam arti tegas bahwa saya tidak maunya gitu ya. Gitu. Tapi ya tetap tidak melukai hati anak. Artinya balik lagi mendidik itu kan tetap harus dengan bertanggung jawab. Gitu ya. Friendly dalam arti ya kita ngobrolin bukan hanya karena dia sedang mengalami kasus itu, tapi juga keseharian kita harus kalau Alkitab kadang Ulangan 6 ayat 4-9 itu mengajarkannya berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, artinya setiap momen itu menjadi momen friendly untuk mengajarkan banyak hal. Nah, ini yang sebenarnya orang tua sekarang nggak ada nih waktunya dengan kesibukan dengan segala macam. Jadi bukan nggak ada waktu sebenarnya. Tidak mau menyediakan waktu biasanya gitu. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Nah, jadi tindakannya kita mesti lihat melihat konteksnya. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Kita boleh keras, tapi setelah itu juga kita harus lembut gitu ya. Tapi juga kita friendly, bukan berarti friendly itu kalau dia salah gitu ya. Abai gitu ya. Karena lebih baik kita keras kepada anak kita daripada anak kita mengalami sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus keras gitu. Oh, jadi kita juga ada batasan-batasan, ada waktu untuk harus menjadi tegas, ada waktu menjadi lembut. Jadi bukan harus memilih satu bagian aja ya, Pak gitu. Ya, jadi bahkan kita bisa keras dalam arti prinsip-prinsip iman itu nggak bisa gitu. Kamu harus tetap bertahan di situ. Jadi kita harus tetap ada pegangan yang membuat kita harus tahu nih bagaimana kita menyikapi anak-anak kita, tidak terlalu bebas juga, tidak terlalu keras juga. Iya, menarik sekali. Tadi Pak Agus juga menyebutkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kalau saya tidak salah tangkap itu anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai dan bisa mendalaminya. Tetapi kita mau melihat juga bagaimana nih dengan orang tua yang kamu les ini ya, kamu les itu ya, kita diberikan banyak les, anak-anak diberikan banyak les. Apakah itu sejalan dengan kurikulum merdeka sendiri? Jadi kalau anaknya punya potensinya banyak, menurut saya nggak masalah ya les anaknya, karena anaknya suka gitu ya. Nah yang berbahaya itu ketika anaknya nggak suka dipaksa. Gitu. Mungkin prinsip orang tua kalau udah dipaksa nanti berhasil juga kan buat dia sendiri ya. Tapi ada langkah lebih baik kalau kita mensupport anak itu untuk sesuatu yang mereka sukai. Memang memahami apa yang anak suka itu kan nggak gampang. Mungkin awalnya uji coba nih masukin sini, tapi ternyata tidak berkembang gitu ya. Kalau tidak berkembang berarti bukan di situ potensinya, dicari yang lain gitu ya. Yang penting itu anak gembira belajar. Dalam prinsipnya kurikulum merdeka itu anak gembira belajar ya, bukan tertekan. Dan mereka bisa belajar apa saja dalam arti bahwa topik mana yang mereka mau dalami itu kan harus disupport, difasilitasi. Jadi balik lagi prinsipnya menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka belajar itu dengan senang, gembira, gitu yang penting. Oh ya, menarik sekali. Jadi tadi sepanjang percakapan kita banyak mengetahui bagaimana sih menyikapi anak-anak zaman sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih peduli ya dalam tanda petik dengan nilainya gitu. Dan kita dengan masa depan, dengan cita-cita yang mau dia capai. Dengan keinginan mereka, jadi mereka bisa mencapai dan orang tua juga mensupport gitu ya kira-kira. Begitu dapat nilai mereka mengukur, oh ternyata saya belum nyampe nih, atau oh saya udah maksimal nih, sekarang apa yang saya masih perbaiki gitu ya. Nilai itu gunanya buat itu sebenarnya. Jadi kita bisa melihat hasil akhirnya. Ya menarik sekali Pak Agus, terima kasih. Kira-kira ada kata-kata terakhir nggak untuk orang tua yang mau disampaikan kepada orang tua untuk menyikapi untuk supaya semangat untuk anak-anak, supaya anak kita tuh menjadi anak yang tumbuh dengan bertanggung jawab gitu. Ya, secara prinsip keluarga itu pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak.
anak-anak akan belajar lebih banyak bersama-sama dengan kita, meskipun kita menyekolahkan mereka atau membawa mereka ke gereja ya. Betul. Maka menciptakan kondisi rumah yang menyenangkan untuk anak bertumbuh, belajar itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Apalagi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu menjadi sangat penting, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Oke, kira-kira Pak Agus sebagai pendeta sekolah di Penabur, sistem pendidikan saat ini kan sudah jauh berbeda dengan yang kalau bisa sih zaman saya ya Pak. Kira-kira itu kan berpengaruh dengan perilaku, terus cara berbicara anak dan hampir di keseluruhan perkembangan mereka. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyikapi perkembangan anak? Gitu Pak. Ya, jadi ada yang mengatakan seorang ahli ya, ahli pendidikan. Betul. Dunia yang ditinggali anak-anak kita ini kan berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah. Dan menurut saya bukan 4 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat nih ya. Perubahannya setelah pandemi ini kan luar biasa, apalagi dengan memasuki dunia digital. Sebenarnya dunia digital itu kan mempermudah. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah gitu ya. Karena kan semua informasi tersebar dengan begitu cepat dan mudah diakses gitu ya. Nah, tapi ini juga jadi tantangan. Gimana caranya pendidikan itu menolong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia berselancar di dunia digital untuk mencari informasi itu. Sebab selalu ada informasi yang baik dan selalu ada informasi yang negatif. Betul. Nah, justru kadang-kadang yang negatif ini tuh yang menarik perhatian gitu ya, sehingga anak-anak ada di situ. Nah, ini peran pendidikan itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses teknologi dengan baik, menjadi sahabat teknologi dan memakai teknologi itu dengan benar. Itu tantangannya. Sebab kita nggak bisa larang mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh menselancar dunia digital. Sebab hidup mereka nanti akan di sana, kan dunia berubah 2 kali lebih cepat. Jadi menurut saya pendidikan itu peran orang tua adalah bagaimana menolong anak menjadi pembelajar seumur hidup nih. Dulu 50 tahun lalu kalau orang lulus dari sebuah institusi sekolah, mereka sudah bisa bekerja, punya bekal 75% katanya. Nah, sekarang ini anak-anak hanya 2%. 98% itu mereka mesti cari sendiri. Sebab kurikulum sebagus apapun dengan waktu yang singkat nggak bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekarang. Makanya bagaimana menyiapkan anak untuk belajar secara mandiri, tertantang untuk mengetahui lebih banyak, berselancar di dunia digital, tapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab itu menjadi penting sehingga muncullah pendidikan karakter nih sekarang saat ini. Bukan sekedar latihan karakter. Menurut saya bagaimana juga pendidikan karakter adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua juga mesti memperjumpakan Tuhan dalam sistem pendidikan. Menurut saya itu sih tantangan orang tua sekarang. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Agus. Apa kabar Pak Agus? Puji Tuhan sehat ya kelihatannya. Oke, karena tadi kita udah ada beberapa video-video yang ada dari Elin, ada dari Gloria, dan juga dari Bu Ria. Kita mau tanya kemudian kepada Pak Agus. Dari video-video tersebut kita mau tanya kira-kira untuk menyikapi nilai. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya Pak? Sudah tidak ada ranking, tapi gimana sih cara kita mengajak anak supaya ayo kamu bisa memberikan yang terbaik, atau di saat anak ngedown kita jadi tidak menggurui, memarahi, karena kan tidak ada sistem nilai. Gimana kita orang tua menyikapinya? Sebenarnya sistem nilai masih tetap ada, tapi ya ini yang perlu dipahami itu sistem nilai itu bukan berarti mengukur anak ini bakal sukses atau enggak. Nilai itu adalah bagian dari pelaporan hasil belajar, pencapaian. Misalnya kalau dalam kurikulum yang Kurtilas kemarin itu kan ada KKM. Jadi berapa sih target yang mau dicapai? Target ini target minimal, ada yang tinggi, ada yang bawah, tergantung bagaimana sekolah melihat potensi anak. Gitu ya. Nah, ketika KKM itu ditentukan segini, berarti kan guru punya strategi nih. Gimana caranya anak bisa sampai sini atau melampaui ini. Dengan cara mengajar, teknik mengajarnya, rencana pembelajarannya, sebagainya. Lalu dalam rangka mengukur pencapaian itu salah satunya adalah dilakukan tes. Tes itu kan angka. Tapi sekali lagi angka itu bukan segala-galanya. Angka itu mestinya untuk mengukur apakah apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami mencapai KKM-nya atau belum. Jadi kalau belum, maka yang perlu dilakukan guru adalah bagaimana anak-anak yang belum sampai sini itu dibuatkan metode baru untuk supaya mereka sampai ke situ. Jadi guru mesti menyediakan waktu gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu nilai itu jadi alat akhir doang. Alat akhir yang
ya udah segini, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, ini salah kamu sendiri gitu ya. Nah justru disitulah kenapa dia nggak mencapai KKM, perlu dicari tahu apa dia lalai, kegagalan itu karena lalai atau karena memang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti maka perlu ada tambahan, ada remedial dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan adalah semua anak melampaui itu. Makanya target itu pun harus disesuaikan dengan konteks setiap anak, kapasitas anak masing-masing. Apalagi kurikulum merdeka kan anak merdeka belajar apapun. Gitu ya. Artinya bahwa potensi anak harus bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu yang nggak sesuai potensinya mencapai aja nilai KKM tadi gitu ya. Jadi tapi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup, itu yang penting. Nah seringkali orang tua kan jadinya gini ya, anak mana ranking berapa, anak mana ranking berapa. Jadi anak tuh diukur berdasarkan ranking, tuh kasihan banget ya. Yang rankingnya bagus bakal sukses, yang rankingnya bawah nggak akan sukses. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu ya, karena keberhasilan seseorang tidak diukur oleh angka, kita terjebak oleh angka gitu. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti angka tidak penting ya. Angka itu penting untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana kita mencapai itu. Kita mau melihat terakhirnya ya, ada evaluasi yang membantu kita. Kita harus bagaimana nih sebagai orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak kita gitu. Shalom jemaat terkasih, secara teori tentu kita paham bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ya, secara teori, hal ini nampaknya mudah dipahami. Namun dalam kehidupan keseharian kita, seringkali kita merasa semuanya dapat dilakukan sendiri karena usaha kita. Dalam kebaktian hari ini kita akan diingatkan kembali bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Mari kita renungkan kehidupan yang kita jalani. Di manakah posisi Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah kita benar-benar menjalani hidup seturut kehendak Tuhan setiap hari? Bersama saya Diki, berikut Warta Lisan minggu ini. Ibadah umum 1 pukul 7.30 dapat diikuti secara onsite dan live streaming. Ibadah umum 2 pukul 10 pagi dapat diikuti secara onsite di GKI Kebonjati. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi. Ibadah pemuda dan remaja dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi. Kami mengajak jemaat untuk mengikuti kegiatan Bina Jemaat yang akan diadakan setiap hari Kamis, pukul 19 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Kami mengajak jemaat lansia untuk ikut serta dalam kegiatan PA Lansia Hybrid yang akan diadakan pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 10 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Jemaat diundang untuk mengikuti Bina Keluarga GKI Klasis Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 7 malam sampai dengan selesai. Acara ini dapat Anda ikuti melalui Zoom yang dapat diakses melalui link yang terdapat pada Warta Jemaat GKI Kebonjati. Komisi Dewasa Klasis Bandung mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti kegiatan pemahaman Alkitab. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2024 pukul 7 malam secara onsite di GKI Maulana Yusuf dan secara online melalui Zoom ataupun YouTube. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Kami mengundang Bapak Ibu dalam acara Persekutuan Pasutri Blessed Couple Bounty. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 pukul 17.30 di GKI Kebonjati. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Klasis Jakarta Timur akan mengadakan Bina Pranikah pada tanggal 27 Januari dan 3 Februari. Jemaat dapat mendaftar melalui QR Code yang terdapat pada layar.
Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Lisan GKI Kebonjati. Klasis Jakarta Selatan akan mengadakan Bina Pranikah pada tanggal 17 dan 24 Februari serta tanggal 2 dan 9 Maret. Bagi jemaat yang hendak mengikuti Bina Pranikah ini, dapat mendaftar melalui QR Code yang terdapat pada layar. Komisi Dewasa Klasis Bandung dan Cipasar mengundang jemaat untuk mengikuti kegiatan Retreat Pasutri. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret. Info dan pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tertera. GKI Kebonjati membuka Kids Library yang melayani peminjaman dan pengembalian buku setiap hari Minggu setelah kebaktian 1 dan 2. Tersedia bermacam buku, mulai dari buku rohani anak, buku pengetahuan, buku cerita dongeng, dan masih banyak lagi. Dengan menjadi anggota Bonti Perpus, Anda bisa meminjam buku ataupun e-book. Mari ajak anak-anak kita untuk senang membaca, karena membaca buku-buku yang baik berarti kita memberi makanan rohani yang baik. Jika Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan atas hidup kita, maka tentulah kasih Kristus akan terpancar lewat setiap tindakan kita yang kita lakukan. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Bersama segenap tim multimedia yang bertugas, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, umat yang dikasih Kristus. Selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Marilah kita beribadah dengan memohon pertolongan Allah agar kita dapat menemukan faktor penentuan dalam hidup kita dan berani mengedepankan pola pandang baru demi perubahan yang mendasar dalam hidup pribadi dan persekutuan, serta kita menyadari faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kita ke arah pertumbuhan dan pengembangan diri. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah GKI Kebonjati, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu kedua sesudah Epifani hari ini jam 7 dan tadi jam 7 dan jam 10 ibadah dipimpin oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah Jakarta, dan umum satu jam 7.30 dan jam 9.30 di Bajem TKI dipimpin oleh Pendeta Emeritus Tri Hyantoro. Pemuda jam 10 di Gedung Timur dipimpin oleh Pendeta Daud Solihin. Remaja dipimpin oleh Penatua Alfian Dito Yulian Diki. Anak sekolah minggu seperti biasa di gedung sebelah barat lantai 1 dan 2. Kemudian anak sekolah minggu juga jam 7.30 seperti biasa dilakukan di Bajem TKI. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita akan bersaat teduh sejenak dan kita akan segera memulai untuk beribadah pada minggu hari ini. Umat yang terkasih, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Berkat Tuhan itu seperti sinar matahari, selalu ada dan selalu baru di awal hari. Dan inilah sabat Tuhan yang kita nantikan. Nabi Yehezkiel mengatakan, di dalam Yehezkiel 20, kuduslah hari-hari sabatku,
sehingga itu menjadi tanda antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan KJ 13 ayat 1 dan sampai 3.